语言爬满了甲骨。Anak. Kepala desa tua itu berteriak keras. Tubuhnya bergetar secara emosional. Dia mengulurkan tangannya ke arah kekosongan untuk membelai wajah pemuda itu. Lebih dari 1 tahun telah berlalu. Berapa kali dia terbangun dari mimpinya. Dia memperhatikan anak itu membawa mangkuk kecil itu sambil minum susu binatang, berjalan terhuyung-huyung sambil berjalan menuju kepala suku tua. Anak itu kemudian tumbuh, rambut hitamnya berkibar di belakangnya saat dia mengabaikan dunia. Mata kepala desa tua itu menjadi kabur, air mata mengaburkan pandangannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat bertemu Si Hao di dunia ini lagi, dan benar-benar melihatnya hidup kembali. Hati-hati, dia masih belum sepenuhnya terbangun. Jangan terlalu dekat, kata bola berbulu. Bola berbulu dan merah kecil memasang penghalang cahaya untuk menghalangi kemegahan surgawi dan fluktuasi surga yang meluap di depan mereka, atau penduduk desa tidak akan mampu menanggungnya. Mereka semua akan diledakkan terbang. Mereka berdua juga sangat terkejut. Energi darah Si Hao melonjak seperti lautan, menjadi semakin banyak. Dagingnya juga lebih kokoh dari sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bencana ini telah menjadi semacam perbaikan diri. Semua tulang di tubuhnya patah, dan semua dagingnya tercabik-cabik. Mereka kemudian benar-benar direnovasi. Dia menderita serangan dan korosi simbol noda perunggu hijau, dan kemudian dia mengalami pembersihan darah makhluk tertinggi, membuatnya lebih tangguh dan penuh kekuatan hidup. Akhirnya, cahaya cemerlang tertahan, dan pancaran surgawi di matanya menghilang. Adegan yang menakjubkan kembali normal. Mata itu sangat dalam. Hairy-Ball dan Little Red menghela nafas. Seharusnya tidak ada lagi kecelakaan mulai sekarang, kan? Hao kecil. Para penduduk desa berteriak keras. Banyak orang melemparkan diri mereka keluar. Mereka benar-benar telah menunggu terlalu lama. Mereka menunggu selama ini, berharap dia bisa bertahan. Ada yang tidak beres. Si Linhu tercengang. Tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang, dan dia tampak sedikit pusing. Dia hampir langsung jatuh ke tanah. Yang lain juga terguncang. Pada saat itu, seolah-olah mereka telah mengalami 100 kehidupan, seolah-olah mereka telah melangkah ke masa lalu dan masa depan. Mereka merasa bingung, merasa sulit untuk membebaskan diri dari perasaan ini. Mundur. Hairy-Ball dan Little Red sama-sama terkejut. Tidak ada energi yang dilepaskan dari kubur, tapi masih ada jenis kekuatan ini. Itu benar-benar hebat. Mereka buru-buru mengambil tindakan, melepaskan cahaya keberuntungan dan kedamaian untuk melindungi penduduk desa, membawa mereka kembali untuk mengamati dengan aman dari kejauhan. Di bawah kuburan, Si Hao dengan tenang berbaring di sana. Matanya dalam, dan napasnya stabil. Namun, dia tidak berdiri. Anakku, apa yang terjadi padamu? Jangan menakuti kami. Kepala desa tua itu merasa khawatir. Mereka semua sudah mencapai saat kritis, jadi dia benar-benar berdoa agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak terduga. Siapa saya? Mata dalam Si Hao melepaskan kekuatan hidup, secara bertahap bangkit kembali seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi besar. Jari-jarinya gemetar. Ketika semua orang mendengar ini, pikiran mereka semua gemetar, merasa sangat gugup. Dia, apa yang terjadi? Mungkinkah ada masalah besar? Meskipun tidak ada fluktuasi kekuatan surgawi, ini adalah kekuatan reinkarnasi. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Ini sangat berbahaya. Seluruh keberadaannya saat ini dalam keadaan tidak teratur, kata Little Red. Pancaran terik di sekitar tubuh Si Hao sudah tertahan, jadi tenang dan damai di sini. Namun, Hairy-Ball dan yang lainnya masih bisa merasakan aura mencengangkan yang membuat mereka jatuh ke dalam reinkarnasi. Aku tahu apa itu. Karena tulang makhluk tertinggi hilang, semua simbol terukir di daging, darah, dan tulangnya, kata Hairy-Ball. Hairy-Ball dan Little Red sampai pada kesimpulan yang mencengangkan. Selama tahun-tahun ini, kesadaran Si Hao tidak menyerah, tetap ulet. Keinginannya untuk hidup sangat kuat. Ini juga alasan mengapa dia masih penuh dengan darah makhluk tertinggi bahkan setelah hampir habis. Dia benar-benar mentransfer semua potensi tersembunyinya demi bertahan hidup dan menghapus kutukan.
Selama setahun terakhir ini, meskipun Si Hao tidak sadarkan diri, kesadarannya berjuang sepanjang waktu, bergabung dengan dagingnya untuk terus bereinkarnasi. Meskipun tulang makhluk tertinggi hilang, jenis simbol ini, teknik berharga yang tak tertandingi ini telah digunakan sepanjang waktu, mengukir diri mereka sendiri ke tubuhnya. Mungkin bisa dikatakan dia menggunakan memori tubuhnya. Teknik-teknik berharga ini menyatu dengan tubuhnya sehingga bahkan jika dia tidak memiliki tulang yang sebenarnya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Berdasarkan spekulasi mereka, begitu Si Hao selesai memahami dan menggabungkan semuanya, dia akan dapat menampilkan teknik berharga ini sesuka hati. Tidak akan ada batasan cooldown. Itu akan lebih mencengangkan. Menggunakan memori tubuh, ini akan membuatnya menjadi naluri, sealami sesuatu seperti makan, minum, atau bernapas. Itu akan menjadi masalah rutin. Ini akan membuat tekniknya lebih langsung dan menakutkan. Tentu saja, jika segala sesuatunya harus diambil selangkah lebih maju dan mencapai puncak, maka dia perlu melanjutkan pemahaman dan pemahamannya. Akan ada hari ketika itu akhirnya akan menjadi naluri. Tubuhnya sekarang bisa dianggap sebagai harta karun juga. Untuk menggunakan ingatan daging, mengubahnya menjadi insting, ini adalah hal yang sangat sulit dan hebat. Hairi Ball menghela nafas ringan. Mereka tahu bahwa jika bukan karena keberadaan karat perunggu hijau itu, membutuhkannya untuk terus menggunakan reinkarnasi, untuk melawannya, menggunakan darah makhluk tertinggi untuk membersihkan dagingnya ratusan hingga ribuan kali, dan melayang di antara hidup dan mati selama lebih dari 1 tahun. Senilai waktu, ini tidak akan mungkin terjadi sama sekali. Satu-satunya hal yang sedikit merepotkan adalah bahwa darah makhluk tertingginya mungkin telah mengering. Tubuhnya telah membawa jenis memori simbol ini, jadi yang terbaik adalah jika ada darah sejati untuk memeliharanya. Little Red menghela nafas dan berkata, jika ada darah makhluk tertinggi yang berlimpah untuk memberi makan daging dan tulangnya, naluri jenis ini akan dengan cepat terbentuk. Tidak ada salahnya, saya yakin darah jenis ini akan muncul lagi, seperti dulu. Itu akan mekar lagi dan menjadi lebih kuat. Hairi Ball tampak agak percaya diri. Itu sangat memahami masa lalu Si Hao. Sepertinya masih ada sedikit darah tertinggi yang tersisa. Little Red berteriak keheranan. Ada sedikit darah yang bersinar di dada Si Hao seperti matahari merah. Warnanya merah cerah dan penuh dengan kelembapan. Radians mekar dengan gemilang. Itu benar-benar bersinar melalui dada, tulang, dan dagingnya. Ia menginginkan posisi tulang makhluk tertinggi. Hairi Ball tercengang. Apa? Semua orang di Stone Village tercengang. Mereka semua melebarkan mata mereka saat mereka melihat di daerah itu. Napas mereka menjadi tergesa-gesa dan tergesa-gesa. Gelombang energi pedang tiba-tiba keluar dari tubuh Si Hao, meretas ke arah dadanya. Kemudian, cahaya yang indah menerangi tempat ini, menyebarkan darah itu, membuatnya pergi dari daerah itu. Apakah ini dilakukan secara naluriah atau tidak sengaja? Tubuhnya mengeluarkannya dari area itu, tidak membiarkan darah asli terbentuk di sana. Setelah gumpalan darah ini tersebar, itu berubah menjadi cahaya warna-warni merah, mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Kemudian, dengan cepat menyala, terus melonjak dan melakukan pembaptisan terakhir. Akhirnya, Si Hao tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan panah darah. Benjolan darah makhluk tertinggi ini berubah menjadi darah yang dibuang. Itu bergegas keluar, mengandung simbol kompleks di dalamnya. Apa ini? Si Fei Jiao tercengang. Dia melihat darah merah cerah yang menempel di rumput yang tidak membusuk. Sedikit cahaya hijau berkelap-kelip di dalam. Sungguh kutukan yang kuat. Itu berkumpul bersama tanpa berhamburan. Bahkan di saat-saat terakhir, itu bisa berkonsentrasi bersama. Namun, itu tidak lagi menjadi ancaman bagi Si Hao. Itu telah sepenuhnya dikalahkan. Hairi Ball menghela nafas dengan takjub. Ini adalah simbol kutukan istana abadi, simbol benih yang dibawa Huang Yu ke alam bawah. Itu telah dimasukkan ke dalam tubuh Si Hao saat itu, terus berkembang biak sampai hampir merenggut nyawanya. Sekarang, sebagian besar simbol karat perunggu hijau telah musnah. Simbol yang tersisa telah dikumpulkan bersama dan dikeluarkan oleh darah makhluk tertinggi.
sekarang benar-benar muncul di bawah sinar matahari. Jadi ini adalah hal yang keji dan berbahaya itu. Itu benar-benar penuh kebencian. Semua penduduk desa membawa kebencian terhadap kekuatan kutukan yang menakutkan ini. Mereka telah mengalami semua jenis penderitaan karenanya. Stone Clan terlebih lagi menggunakan semua kekuatan negara mereka, menggunakan semua jenis metode untuk mencoba dan menghapusnya, tetapi akhirnya gagal melakukannya. Untuk menyimpannya seperti ini, apakah si Hao akan meninggalkannya untuk menelitinya sendiri? Ini juga bagus. Dia akan memasuki alam yang lebih tinggi pada akhirnya dan pasti akan bertarung melawan Istana Abadi. Memahami simbol-simbol ini mungkin memungkinkan dia untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka, kata Hairibol. Siapa aku? Tempat apa ini? Setelah memuntahkan seteguk darah ini, mata si Hao menjadi semakin penuh dengan kekuatan hidup. Itu berubah dari cemerlang menjadi dalam, dan kemudian menjadi damai sebelum akhirnya menjadi normal. Anak, kepala desa tua itu berteriak. Setelah bereinkarnasi begitu lama, sudah waktunya untuk bangkit kembali. Kenapa kamu belum bangun? Cepat dan lepaskan dirimu darinya. Hairibol dan Little Red keduanya berteriak, menggunakan kemampuan divin mereka yang luar biasa untuk mengaum dengan suara Dao. Akhirnya, gelombang energi misterius di tubuh si Hao tersebar. Kekuatan reinkarnasi dikumpulkan. Matanya menjadi jernih, dan kemudian dia menutup matanya, memasuki keadaan berpikir yang dalam. Sebuah hu terdengar. Dia duduk. Matanya membawa sukacita dan air mata saat dia melihat semua orang. Menjadi hidup benar-benar hebat. Dia menjadi jernih kembali, memahami semua yang terjadi. Dia tahu di mana tubuhnya berada. Dia bisa merasakan kegugupan dan kekhawatiran semua orang. Si Hao benar-benar terbangun sekarang. Anak, paman, tetua klan, dan yang lainnya semuanya berteriak. Pada saat ini, hati semua orang dengan cepat naik dan turun. Setelah berpisah selama lebih dari setahun, si Hao kembali lagi. Paman kecil Hao, sekelompok anak langsung menjatuhkan diri. Anak-anak kecil berteriak keras satu demi satu, semua merasa sangat bersemangat. Mereka seperti sekelompok monyet. Dazuang, Ermeng, Pihou dan yang lainnya melolong seperti serigala. Mereka semua berlari ke depan sambil tertawa terbahak-bahak. Jangan terlalu bersemangat. Mari kita pastikan jika masih ada simbol reinkarnasi yang berkedip-kedip, atau itu akan sangat berbahaya. Hairibol menghentikan semua orang. Bagaimanapun, jenis teknik berharga itu telah direkam dalam ingatan dagingnya. Di masa depan, itu akan berubah menjadi semacam naluri. Karena dia baru saja dihidupkan kembali, jika dia tidak memahaminya dengan benar, itu mungkin secara tidak sengaja diaktifkan sekarang. Tidak apa-apa, si Hao menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba melompat dari kubur. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian dia menahannya lagi. Dia berdiri di tanah dengan senyum di wajahnya. Matanya penuh dengan air mata. Selama setahun terakhir ini, dia bisa dianggap mati. Dia telah dikuburkan di dalam kuburan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, memasuki kegelapan abadi reinkarnasi. Dia pikir dia tidak akan pernah bisa bertemu semua orang lagi. Hari ini, dia hidup kembali. Dia bisa melihat cahaya, melihat orang-orang yang dia kenal. Orang-orang ini semua milik keluarga tersayangnya. Energi darah berputar-putar di dalam tubuh si Hao, mengamuk seperti sungai besar. Suara gemuruh akan meletus segera setelah dia mengoperasikannya. Cahaya warna-warni yang cemerlang bersinar dengan cara yang indah dan mempesona. Kemudian, dia dengan cepat menahan auranya. Seluruh tubuhnya sehat, bahkan menjadi lebih kuat. Anak-anak itu seperti monyet-monyet nakal yang bergelantungan di tubuhnya, merangkak naik turun. Mereka semua sangat bahagia. Sayang sekali, dia kehilangan tulang agungnya, dan darah terakhir yang sebenarnya telah terbakar juga. Si Fei Jiao berkata dengan agak menyesal. Bola berbulu dan Little Red mengangguk. Mereka menghela nafas sedikit. Jika darah sejati tidak mengering dan memberi makan tubuhnya, memori daging akan lebih dalam, berubah menjadi naluri. Apakah teknik berharga itu masih ada? Si Linhu dan yang lainnya sangat gugup. Dagingku merekamnya, dan sebelumnya,
simbol reinkarnasi sudah terukir di dalam pikiranku. Semuanya masih ada, kata Si Hao. Dia menghapus air mata di wajahnya. Baik, saya berharap ada hari ketika darah tertinggi makhluk sejati muncul kembali. Pada saat itu, teknik yang berharga mungkin mengalami kelahiran kembali, memungkinkan reinkarnasi untuk melampaui, menjadi lebih kuat. Pada saat itu pasti akan mengguncang dunia. Hairibol berseru, menantikan hari itu. Anak. Si Yunfeng berjalan sambil gemetaran. Dia membelai wajah Si Hao. Ini hanya seperti mimpi. Untungnya, kali ini, ketika dia kembali ke kenyataan, semuanya masih ada. Baginya, dia hanya membutuhkan Si Hao untuk hidup. Itu lebih baik dari segalanya. Tidak ada hal lain yang penting. Kepala kakek. Si Hao memanggil dengan lembut, merasa agak tergerak. Air mata mengalir di wajahnya saat dia tersenyum. Penatua ini jelas telah menua sedikit selama periode kematiannya. Itu bagus selama kamu masih hidup. Jangan tinggalkan kami lagi, suara Si Yunfeng bergetar saat dia berbicara. Dia dengan hati-hati melihat ke Si Hao, beralih dari kesedihan yang luar biasa ke kegembiraan yang besar. Hatinya naik turun. Sulit baginya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Si Hao mendukung yang lebih tua, membantunya menghapus air matanya. Kakek kepala, jangan merasa buruk. Bagaimana mungkin aku rela pergi? Aku ada di sini selama ini. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah hari yang penuh kegembiraan bagi Stone Village. Semangat semua orang dibangkitkan, dan seluruh desa dalam semangat yang meriah. Itu penuh dengan suasana yang menyenangkan. Menjadi hidup benar-benar bagus. Aku merindukan kalian semua. Ketika dia kembali ke desa, Si Hao juga sangat tersentuh saat dia berbicara. Dia dicekik oleh semua orang. Lengan terulur satu demi satu, terus menyentuhnya. Setelah berpisah selama lebih dari 1 tahun, masih bisa tetap hidup hanyalah sebuah keajaiban. Langit telah membuka mata mereka. Little Hao telah dihidupkan kembali, akhirnya menjadi sadar. Haha, nasib anak desa batuku memang hebat. Surga tidak bisa membawanya pergi. Semua orang berteriak keras, jadi terharu mereka tidak tahu harus berkata apa. Desa batu sangat ramai. Semua orang bergegas. Anak-anak berlarian seperti hari tahun baru, membawa anjing petir, bangau berbulu merah, dan keturunan kuno lainnya dengan ribut. Qin Feng berjalan. Air mata tidak bisa membantu tetapi jatuh di mana-mana saat dia menangis. Pergi, ayo minum. Kita tidak bisa berakhir sampai kita mabuk selama 3 hari 3 malam. Dazuang, Huzi dan yang lainnya berkata dengan mata merah. Setelah menyeka air mata mereka, semua orang berkerumun di sekitar Si Hao dan membawanya pergi. Sementara penduduk desa sibuk dengan keributan, asap mengepul dari setiap rumah. Semua jenis makanan lezat sedang dibuat. Air direbus di dalam kuali besar. Daging yang lezat melepaskan aromanya, melayang jauh ke kejauhan. Sementara itu, semua jenis daging emas dan mengkilap sedang dipanggang di atas api unggun. Madu dioleskan di permukaannya, membuatnya bersinar terang. Bersama dengan bumbu lainnya, mereka sudah membuat orang lain ngiler dengan keinginan. Ada semua jenis buah beri juga yang dibawa dalam aliran tanpa akhir. Beberapa berwarna merah berkilau, yang lain kuning cemerlang. Aroma buah beri itu kaya dan sangat menggoda. Anak-anak berlarian dan melompat-lompat, masing-masing dari mereka sangat nakal. Mereka semua sangat senang. Mereka sekarang benar-benar santai. Sejak kematian Si Hao, sudah lama berlalu sejak mereka mengadakan perayaan ceria seperti ini. Semua orang dewasa menyeringai dari telinga ke telinga, membiarkan mereka berlarian dengan gila-gilaan. Datang, mari kita minum sepanjang malam untuk merayakan kelangsungan hidup Little Hao. Si Linhu tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Mereka duduk di tepi danau yang berumput. Semua jenis daging, buah beri liar, dan makanan lezat lainnya diatur di mana-mana. Semua orang ada di sini, dari orang tua hingga pria parubaya hingga anak muda seperti Dazuang, Qin Feng, Pihou dan generasi mereka. Sebuah show terdengar. Cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. Anjing petir yang telah dibesarkan sejak kecil terlindas.
membawa pancaran kilat pipa saat berlari, mengejar Ermeng dan anak-anak. Bagus, anjing-anjing ganas emas ini menjadi semakin tangguh. Orang-orang dewasa berseru dengan kekaguman. Di udara, seekor burung ungu emas terbang, membawa beberapa anak bersamanya. Angin bersiul di udara. Makhluk ini juga cukup mencengangkan. Semua orang tertawa merasa tersanjung. Saat itu, Si Hao membawa anak-anak ini ke tanah terlantar yang besar dan kembali dengan anak-anak keturunan ini. Mereka semua tumbuh dewasa sekarang. Desa batu akan menjadi semakin kuat. Ini semua membuat penduduk desa senang. Anak-anak khususnya memiliki obat-obatan spiritual, dan resep pil kuno. Setelah dimasak, dalam kuali, budidaya mereka semua meningkat secara signifikan. Mampu duduk bersama dan minum lagi terlalu hebat. Ermeng berkata sambil tergagap. Tidak lama berlalu, tetapi dia sudah menenggak 2 kendi besar alkohol. Haha, setelah tahun yang menyakitkan, hari ini, semua kesuraman hilang. Ini benar-benar hal yang menggembirakan. Kita harus minum cukup. Bayi ingus berteriak keras, mulai menuangkan anggur untuk semua orang lagi. Semua orang duduk bersama di sekitar api unggun, memasak semua jenis daging di atasnya. Ketika tetesan minyak mendarat di atas api, suara cici akan terdengar. Semua orang sangat senang, terus-menerus mengangkat cangkir dan minum sampai wajah mereka benar-benar merah. Nak, apakah kamu masih ingin minum susu binatang? Bagaimana kalau kamu membiarkan paman memasak semangkuk untukmu? Ayah Pihou sudah setengah mabuk dan mulai mengolok-oloknya. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Jangan malu. Jika Anda benar-benar ingin minum, maka seseorang akan memasak semangkuk sekarang. Si Linhu dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak bertingkah seperti orang tua. Tidak peduli seberapa tebal kulit Si Hao, dia masih merasa malu. Dia mengungkapkan ekspresi malu, karena beberapa anak kecil menonton dari samping sambil cekikikan. Paman kecil Hao, apakah susu binatang benar-benar enak? Mengapa menurut kami rasanya biasa saja? Paman kecil Hao, apakah kita akan menjadi kuat jika kita minum susu binatang setiap hari? Saya juga meminumnya setiap hari. Saya tidak berpikir itu bekerja meskipun. Kelompok anak-anak itu semuanya tersenyum aneh, menahan keinginan mereka untuk tertawa terbahak-bahak. Mereka semua bercanda. Sekelompok tetua membantu Si Hao keluar dari situasi ini, dengan main-main memarahi anak-anak. Kalian sekelompok kelinci kecil, pergilah ke samping dengan patuh. Biarkan aku memberitahu kalian sebuah rahasia. Jika berkultivasi sambil minum susu, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja. Si Hao berkata dengan misterius. Betulkah? Ada beberapa anak kecil yang menganggap ini benar. Mereka segera lari untuk mencobanya. Segera setelah itu, mereka berlari kembali. Pembohong. Paman kecil, kamu berbohong. Aku hampir tersedak susu binatang. Sekelompok anak yang baru belajar berjalan mengeluh, tampak tidak senang. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ini jelas merupakan malam yang ceria dan hidup. Semua orang santai dan bahagia. Bahkan bibi dan nenek itu minum sedikit, hampir mabuk. Si Hao duduk di sana dengan hal-hal yang tampaknya tak ada habisnya untuk dibicarakan. Dia berbicara tentang bagaimana perasaannya di kuburan, serta semua jenis pengalaman sejak dia meninggalkan rumah untuk menjelajah ke dunia luar. Tentu saja, yang paling banyak dibicarakan semua orang adalah apa yang terjadi sepanjang tahun ini, membicarakan berbagai hal yang terjadi di dunia luar. Si Hao mendengar bagaimana orang tuanya pergi, belajar tentang bagaimana burung pipit 5 warna menyelamatkannya, serta berbagai perubahan yang terjadi di negara batu. Dia merasa sangat tersentuh. Suka dan duka itu hidup berdampingan. Bola berbulu, Little Red, terima kasih. Si Hao berkata sambil mengusulkan bersulang. Kedua makhluk itu langsung melebarkan matanya. Nama yang diberikan orang ini kepada mereka benar-benar sedikit tidak menyenangkan. Namun, dengan hari ini menjadi kesempatan yang membahagiakan, mereka tidak terlalu banyak bertengkar. Angin gila bertiup.
Bibi Grene Scarlet Eagle membawa ketiga anaknya ke bawah, menimbulkan angin kencang. Mereka turun di tepi danau. Ini adalah burung ganas yang paling kuat dari Stone Village. Di masa depan, mereka akan menjadi roh penjaga. Si Hao, kamu masih hidup. Ini terlalu luar biasa. Mereka berteriak keras dan bergegas, menggosokkan sayap mereka ke arahnya dengan cara yang sangat bersemangat dan menawan. Si Hao juga sangat senang. Mampu melihat mereka setelah sekian lama benar-benar hebat. Hidup lebih baik dari segalanya. Dia kemudian bertanya kepada mereka, di mana burung merah besar itu? Di tanah terlantar besar mencari perbendaharaan surgawi makhluk tertinggi. Selama tahun ini, Bibi Green Scarlet Eagle dan burung merah besar adalah kekuatan utama di balik pencarian perbendaharaan surgawi. Batu pemogokan surgawi dan kaisar kupu-kupu bergabung juga. Alasan utama mereka melakukan ini adalah untuk mencari surga yang menentang peluang alam, melihat apakah ada rumput kebangkitan untuk menyelamatkan si Hao. Ketika dia mendengar penjelasan semua orang, si Hao merasa sangat tersentuh, dan kemudian dia menjadi bahagia. Dia mengambil sebotol besar anggur dan menyentuh Stoples bersama mereka. Aku di sini, aku juga di sini. Saya juga mencari perbendaharaan surgawi makhluk tertinggi. Si unicorn Little White berkata sambil minum dari botol alkohol. Kemudian, itu mulai berbusa dari mulut dan tergeletak di tanah. Binatang buas ini sama sekali tidak biasa. Itu menumbuhkan sepasang sayap putih bersih. Itu memiliki potensi untuk berevolusi menjadi kuda surgawi kuno. Itu biasanya heroik dan luar biasa, tetapi toleransinya terhadap alkohol sebenarnya tidak terlalu bagus. Semua orang tertawa terbahak-bahak, menyaksikan anak-anak menyeretnya pergi. Semua orang merasa sedikit mabuk, tetapi mereka terus bertukar minuman. Ada terlalu banyak untuk dibicarakan. Si Hao memegang wadah batu giok, dengan lembut mengayunkannya. Ada sedikit sisa darah yang melilit simbol kompleks hijau. Dia dengan cermat mengamatinya. Jangan mempelajarinya lagi. Anda dapat mengambil waktu Anda nanti. Ayo terus minum, kata Da Zuang. Benar? Nak, apakah lukamu baik-baik saja sekarang? Si Linhu bertanya. Kutukan itu telah dihilangkan, jadi itu tidak bisa melakukan apapun padaku lagi. Masih ada beberapa bekas luka dari patah tulang dan luka daging, tapi semua itu akan sembuh dengan cepat juga. Si Hao menjawab. Dia agak ragu-ragu. Haruskah dia menyembuhkan dengan benar atau menghubungkan tulangnya yang patah setelah memasuki alam yang lebih tinggi? Hukum dunia ini tidak lengkap, dan dao surgawi kurang. Ketika dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia perlu mematahkan tulangnya dan memperbaiki dirinya sendiri dengan hukum alam-alam itu. Lebih baik jika kamu pulih dengan benar terlebih dahulu. Bola berbulu disarankan. Itu juga bagus. Si Hao mengangguk. Nak, apakah kamu masih akan pergi pada akhirnya? Sekelompok orang melebarkan mata mereka, mengungkapkan keengganan. Mereka semua merasa sangat khawatir. Dipisahkan oleh hidup dan mati adalah hal yang paling menyakitkan. Si Hao akhirnya berhasil bertahan, tetapi mereka akan berpisah lagi. Kepala kakek, Paman, aku akan kembali. Kita pasti akan bertemu lagi. Kita akan bersama lagi. Si Hao menghibur. Akan sulit untuk turun lagi setelah naik. Apakah kita bisa menunggu sampai saat itu? Kepala si Yun Feng merasa sentimental. Mereka baru saja bertemu lagi, jadi bagaimana dia bisa rela melihatnya pergi lagi? Kita pasti akan bertemu lagi. Selama ada waktu, setelah beberapa dekade, saya akan menemukan cara untuk turun. Kakek kepala, sebelum pergi, saya akan memurnikan pil emas untuk kalian semua. Resep pil Stone Village kami sangat berharga. Jika Anda mengambilnya, Anda akan menerobos dan dapat hidup setidaknya 1 atau 200 tahun lagi. Si Hao berkata dengan serius. Meskipun ini masalahnya, semua orang masih merasa emosional, tidak mau melihatnya pergi lagi. Memurnikan pil emas itu membutuhkan lebih dari 100 obat spiritual. Banyak obat ajaib langka yang praktis punah. Akan terlalu sulit untuk mengumpulkan semuanya. Seorang tetua klan berkata. Semua orang di klan tahu tentang nilai resep pil, tapi hanya saja bahannya terlalu mengejutkan.
Sulit untuk menemukan obat-obatan yang dibutuhkan untuk membuat pil yang berharga. Anda harus memahami bahwa terakhir kali, Xi Hao menggunakan semua yang dimiliki negara batu, namun dia hanya memurnikan 6 pil kelahiran kembali kecil. Meskipun penduduk desa tidak membutuhkan obat pil tingkat tinggi ini, ramuan obat yang mereka butuhkan juga sangat mencengangkan. Mereka juga membutuhkan dalam jumlah besar. Tidak ada salahnya, aku pasti akan mengumpulkan semuanya. Ladang obat sekte besar yang abadi itu pasti tidak akan kekurangan ramuan spiritual. Mata Xi Hao bersinar cemerlang, tetapi mereka juga membawa sedikit rasa dingin. Kau akan mengganggu mereka. Klan semua terkejut. Ada beberapa orang yang melakukan kesalahan, jadi mereka harus membayar harganya. Alasan ketujuh dewa itu dapat dengan lancar turun ke alam bawah justru karena pengorbanan darah para ahli tertinggi sekte besar yang abadi. Apakah mereka benar-benar berpikir saya tidak tahu apa yang mereka lakukan? Melempar alam bawah ke dalam kekacauan dan menjatuhkan pembantaian ini, saya membutuhkan mereka untuk memberi saya penjelasan untuk semua ini. Kata Xi Hao. Pengorbanan darah yang dilakukan benar-benar tragis. Puluhan juta hingga lebih dari 100 juta makhluk mati. Darah mengalir seperti sungai dan tulang menumpuk seperti gunung. Itu terlalu mengerikan dari sebuah peristiwa. Ini semua adalah bencana yang terjadi dengan sengaja, hanya agar para ahli dari alam yang lebih tinggi dapat turun dengan lancar. Paling tidak, para ahli tertinggi itu perlu dihukum, atau hatiku tidak akan tenang. Aku akan mengunjungi tanah suci mereka. Xi Hao menambahkan. Film pun berakhir.